Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Sekarang ke segmen movie time atau waktunya film. Aku mau nyiapin tentang, sebenarnya bukan film sih, nyiapin series yang baru aku selesaikan sekitar bulan Januari, awal-awal Januari gitu aku selesaiinnya. Aku nontonnya dari Desember, selesainya di awal Januari. Series anime yaitu Beelzebub. Kayak mana cara bacanya? Beelzebub, kayaknya kayak gitu sih yang benar. Ini tuh animenya kocak parah, dia tuh genrenya komedi terus action, kelahi-kelahi gitu. Masuknya ke shonen sih dia itu. Soalnya kayaknya targetnya market laki-laki, tapi perempuan juga bisa nonton itu karena ada karakter yang lucu banget, yang gemes banget, yaitu bayinya, Bayi Bell. Namanya Bayi Bell, rambutnya hijau. Kalau aku baca komentar-komentar, orang sering bilang ini anaknya Zoro atau gimana, rambutnya soalnya warna hijau gitu. Terus juga banyak karakter cewek gitu di dalam situ, jadi bukan cuma pemeran utamanya Oga yang laki-laki, tapi ada banyak karakter perempuan yang sangat cantik-cantik gitu dan menarik perhatian. Contohnya Kunieda sama Hilda, terus geng-gengnya Kunieda lucu-lucu banget, karakternya bagus-bagus banget semuanya. Aku suka penulisan karakternya. Jadi hari ini kita akan bahas anime series yang baru aku nonton, itu Beelzebub. Sebenarnya ini tuh anime lama, seingat aku sih dia itu rilis tahun 2012, tapi kita pastikan dulu. Beelzebub, bentar ya. 2011, animenya rilis tahun 2011. IMDb-nya tinggi loh, 7,5. Kalau manganya pertama kali rilis, coba kita periksa. Jadi anime ini tuh diangkat dari manga. Pertama ada mangganya dulu, terus dibuat jadi anime. Mangganya pertama kali diliris oleh Tamura pada tahun 2008. Kemudian diangkat jadi anime, series anime pada tahun 2011. Series animenya ini bisa kalian nonton di YouTube, ada yang legalnya. Bisa nonton di Muse Indonesia. Ya, Muse Indonesia, bentar aku lihat dulu, pastiin dulu aku nontonnya dari mana sih kemarin tuh. Yang pasti di YouTube, dia berlisensi ya, jadi mudah ditemukan kalau kalian pengen nonton nanti. Ya, di Muse Indonesia. Nanti aku kasih link Muse Indonesia di kolom deskripsi kalau kalian pengen nonton, jadi bisa tinggal klik link itu aja. Jadi ini tuh animenya 60 episode. Terus dia diangkat dari mangganya. Mangganya itu ada 28 kayaknya volume. Coba aku periksa lagi. Seingat aku sih 28 ya, cuma jangan sampai salah info, jadi kita mending periksa lagi dulu. Iya, 28 volume, terbit dari kok di sini terbitnya dari 2009, tadi aku bacanya 2008. Nggak tahu yang mana yang benar, yang pasti dia 28 volume. Nah, gara-gara nonton animenya Beelzebub dan aku baca kolom komentar itu banyak yang bilang Beelzebub ini sebenarnya kalau versi mangganya masih ada tambahan additional ceritanya gitu, nggak tamat di situ katanya. Ending di animenya sama ending di mangganya itu beda, dan ada beberapa kayak scene yang nggak dimasukkan dalam anime. Jadi aku penasaran banget kan endingnya di manga itu gimana. Terus scene-nya si Furuichi yang katanya sangat fenomenal, Furuichi kelahi sama Oga tuh gimana? Soalnya di animenya katanya nggak dimasukin, tapi di mangganya ada Furuichi lawan Oga. Akhirnya aku memutuskan untuk beli mangganya Beelzebub versi kayak stok lama cuci gudang gitu, sama stok bekas. Jadi harganya murah-murah banget ini ya, Beelzebub. Ini kalau kalian lihat sebenarnya ada banyak banget, aku beli udah 17 volume, jadi tinggal 11 volume lagi yang belum aku beli dari Beelzebub. Cuma aku mau baca dulu, nanti kalau sudah selesai baca baru aku coba kumpulin 11 volume yang belum aku dapat. Jadi setelah video bahas anime Beelzebub ini, nanti aku bakal sekaligus rekam video book haul untuk komik-komik bekas dan komik-komik cuci gudang yang baru-baru ini aku beli. Contohnya komik Beelzebub tadi, nanti kalian bisa nonton setelah video ini. Aku bakal rilis video komik haul gitu ya, manga haul. Jadi aku koleksi Beelzebub sekarang gara-gara anime itu. Padahal aku sudah bilang kemarin aku nggak mau koleksi manga yang sudah ada animenya.
Ternyata kita menjilat lidah sendiri ya, menjilat lidah sendiri. Ternyata akhirnya aku koleksi Beelzebub, terus juga Naruto. Cuma Naruto baru build up volume pertama sih yang aku beli. Gokurakugai, terus Miiko loncat-loncat sih aku koleksinya. Dan aku baru-baru ini beli komik judul lain. Nanti kalian kalau kepo bisa nonton video berikutnya yang bakal rilis setelah video ini. Jadi ya gara-gara nonton anime Beelzebub aku akhirnya beli mangganya Beelzebub juga. Kita masuk ke pembahasan. Sinopsis dulu ya. Beelzebub ini bercerita tentang Oga, preman di SMA Ishiyama. Jadi ada SMA Ishiyama yang isinya tuh semuanya preman-preman, anak berandalan semua yang bodoh-bodoh banget kerjanya tuh tiap hari cuma kelahi aja. Terus di awal itu aku kira SMA Ishiyama isinya semuanya laki-laki. Ternyata kayak di episode berapa gitu kita tahu ternyata di SMA Ishiyama juga ada perempuan loh. Ada gengnya Kunieda. Nah, Kunieda ini nanti di salah satu volume dia ketemu sama Oga, terus dia akhirnya naksir sama Oga. Ini aku agak yaping ya, pembahasannya agak lompat-lompat. Jadi intinya tentang si pemeran utama Oga yang pas lagi kelahi itu di episode 1 dia kelahi. Terus tiba-tiba ada om-om hanyut dari sungai, bener ini om-om hanyut dari sungai. Terus perutnya terbuka kayak membuka portal gitu ya, karena dia diceritakan om-om ini adalah seorang kayak bukan apa ya sebutannya, ada sebutannya gitu yang pasti dia bisa mentransportasi manusia lewat perutnya, dadanya. Jadi kayak kebelah gitu, terus orangnya bisa masuk terus ditransport ke tempat lain. Apa sih sebutan kerennya tuh? Bukan transport ya, sebutan keren teleportasi, kayak teleportasi gitu, tapi melalui gerbangnya adalah dadanya si om-om itu yang terbuka, terus masuklah manusia di situ dan ditransport atau diteleport. Jadi suatu hari pas Oga lagi kelahi di pinggir sungai, ada om-om ngapung di sungai. Om-om ngapung di sungai, terus dadanya sampai perutnya terbuka dan keluarlah Baibel yang rambutnya hijau, pemeran utama kita. Nah, Baibel ini adalah seorang anak iblis. Jadi dia tuh dikirim dari neraka sama ayahnya ke bumi, ke dunia manusia katanya untuk menghancurkan manusia. Tapi sebelum menghancurkan manusia dia harus nyari orang tua yang kuat untuk ngasuh dia di bumi biar dia mengetahui cara untuk menghancurkan bumi atau kayak sebelum dia menghancurkan bumi dia tuh harus kuat dulu dan dia harus punya orang tua dulu di bumi. Nah, orang tuanya yang dia pilih adalah Oga. Akhirnya Baibel ini datang sama pelayannya dia, Hilda. Terus mereka kayak nunjuk Oga sebagai pengasuhnya Baibel. Secara terpaksa akhirnya Oga harus jadi pengasuhnya Baibel. Soalnya Baibel ini kayak di pandangan pertama udah langsung suka sama Oga karena Oga kuat. Dan yang unik dari Baibel, dia ini punya kekuatan listrik gitu. Kalau dia nangis atau kalau dia marah, dia bakal ngeluarin listrik dari tubuhnya. Terus yang kesengat biasanya bakal Oga. Lucu banget Baibelnya, ampun. Dia tuh kayak kayaknya dia tuh empeng deh, dot gitu, dia emut terus kan. Jadi awal pertama kali lihat Baibel aku kira itu hidungnya. Ternyata di episode akhir kita tahu kalau yang di warna kuning-kuning itu yang aku kira hidungnya di Baibel, ternyata cuma empeng gitu, bisa dilepas. Dan gemes banget Baibelnya pas lepas empeng. Jadi intinya itulah si Oga yang ditunjuk sebagai pengasuh dari bayi iblis. Tiap episodenya tuh lucu banget. Ini genrenya kan komedi action ya, aku bilang lucu banget. Tiap episode Oga selalu ditantang sama musuh-musuh baru. Kayak ada aja yang nantangin dia kelahi. Tapi Oga ini mirip kayak One Punch Man ya, walaupun aku belum pernah nonton One Punch Man, tapi udah tahu karena teman aku cerita, juga karena sering lewat di YouTube dan di Reels itu. Pokoknya aku udah tahu kalau One Punch Man ini si MC-nya atau main karakternya itu susah banget kalah, selalu menang. Nah, Oga ini sama kayak One Punch Man. Jadi setiap perkelahian kita udah pasti tahu kalau dia ini bakal menang, tapi tetap seru karena kelahinya tuh seru. Tiap episode beda-beda terus cara kelahinya, terus juga nggak terduga gitu ya, tiba-tiba aja ada yang nantangin kelahi. Terus juga komedinya tuh dapat banget, lucu banget. Ini adalah salah satu anime comfort zone aku setelah Saiki Kusuo. Jadi aku suka banget sama Saiki Kusuo. Gintama juga aku suka, tapi kalau mau diurutkan Gintama sama Saiki Kusuo, aku lebih suka Saiki Kusuo sih. Karena Gintama susah diakses, aku bingung mau nonton Gintama itu di mana.
Kalau Saiki pas itu aku sempat nonton di Netflix, terus juga ada downloadannya kakak aku tuh dulu, zaman dulu ya, downloadan zaman dulu, animenya Saiki. Jadi Saiki aku udah nonton dari episode 1 sampai episode terakhirnya, sedangkan Gintama ini kayak baru dikit. Aku malah bahas yang lain ya, yang pasti Saiki Kusuo sama Beelzebub ini menjadi dua anime yang pastinya bakal aku nonton berulang-ulang kali, karena selucu itu, dan dia tuh nggak berat karena komedi kan. Jadi kamu bisa kayak langkah-langkahin gitu setelah kamu nonton episode 1 sampai 60 ya. Kalau kamu udah selesai episode 1 sampai 60 terus pengen rewatch, bisa rewatch dari episode mana aja yang kamu pengen nonton, karena semua episodenya tuh lucu-lucu. Kalau di kasus aku sendiri, aku suka rewatch sekarang ya, setelah aku selesaiin animenya dari episode 1 sampai 60, itu kayak kurang banget. Aku pengennya kalau bisa sampai 100 episode lah, saking serunya. Tapi ada beberapa episode yang sekarang aku suka banget ulang-ulang dari Beelzebub, yaitu episode 48. Mana ya, coba aku lihat. 48. Oh, tunggu dulu, sebelum episode 48 aku suka episode yang mereka main volley. Haikyuu kayak apa ya ini, lihat Beelzebub main volley. Ada mereka main volley. Terus paling seru itu menurut aku episode 35 pas mereka main volley. Main volleynya curang banget. Mana si bayi BL-nya malah ikut main volley juga lagi di punggungnya Oga. Itu lucu banget sih, aku suka ngulang-ngulang episode 35. Terus episode 38 juga aku suka ngulang pas kakaknya Bayi Bell datang ke bumi. Kakaknya ini manja banget. Kalau Bayi Bell kan kalau marah dan lagi kesel atau lagi nangis itu dia biasanya keluar listrik. Kalau kayaknya kakaknya Bayi Bell, dia kalau marah atau kayak jengkel, kesel gitu, dia bakal ngeluarin panas, kayak hawa panas yang bisa bikin orang-orang terbakar, barang-barang terbakar, gedung-gedung terbakar. Jadi kakaknya manja banget. Itu aku suka episode 38 pas kakaknya muncul, kakaknya Bayi Bell. Terus episode 48 ini aku suka banget ngulangnya, episode 48 pas Bayi Bell sama Oga itu bersatu. Jadi Oga minum dot, udah buat ini nih, buat susu di dalam dot. Aku kira yang minum bakal Bayi Bell, ternyata yang minum Oga. Oga nyusu dotnya si Bayi Bell, terus dia nyatu sama Bayi Bell, kayak Bayi Bell tuh masuk ke dalam tubuhnya Oga. Nah, Bayi Bell ini FYI aja, sebenarnya dia tuh kalau di anime aslinya, bukan anime versi Indonesia ya, anime versi Muse Indonesia itu sudah disensor, Bayi Bell-nya udah pakai popok. Tapi kalau di versi aslinya, anime aslinya sama mangganya, nah ini tuh Bayi Bell di atas kepalanya Oga. Kalau di versi mangganya sama di versi anime aslinya, belum melalui sensor-sensor gitu, Bayi Bell aslinya telanjang. Tapi di versi anime Indonesianya yang sudah disensor, Bayi Bell pakai popok. Jadi di episode 48 itu Bayi Bell masuk ke dalam tubuhnya Oga, kayak ngambil alih tubuhnya Oga. Terus karena dia kebiasaan telanjang ya, dia pengen lepas celananya Oga. Itu lucu banget sih menurut aku. Terus teman-temannya kayak Furuichi, Hilda, Kuneda panik semua gara-gara lihat si Bayi Bell mau lepas celananya pas dia lagi pakai tubuhnya Oga. Itu lucu banget episode 48. Nah, episode 50 juga aku suka banget. Itu aku suka nonton ulang-ulang karena di episode 50 Bayi Bell sama Oga tukaran jiwa. Jadi jiwanya Oga masuk ke tubuhnya Bayi Bell, terus Bayi Bell jiwanya masuk ke tubuhnya Oga. Itu sumpah Kucapara itu aku suka banget episode 48 sama 50. Dia nih kayak Gintama juga sih sebenarnya, sama kayak Saiki Kusuo, nggak jelas isinya ya, kayak random aja. Kamu makanya aku nemu komen yang bilang ini anime Beelzebub isinya kayak filler semua. Karena banyakan randomnya sih, lucu banget. Itu aku sangat merekomendasikan anime Beelzebub kalau kalian suka sama bayi yang gemes-gemes, terus suka yang lucu-lucu, pengen yang ringan-ringan, refreshing otak, gak pengen terlalu mikir pusing gitu. Dan aku rasa ini bakal menjadi favoritnya setiap orang karena dia betul-betul anime comforting gitu ya, bisa membuat kita nyaman. Jadi aku suka ngulang-ngulang gitu, sangat recommended. Sinopsisnya udah, terus episode yang paling sering aku ulang udah. Sekarang kayaknya aku mau bahas kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihannya yaitu ke animenya kental, komedinya, terus actionnya bagus, kayak tiap episode itu sulit ditebak, apalagi karena random itu kan, jadi kayak sulit banget ditebak.
Terus karakter-karakternya punya keunikannya masing-masing. Jadi selain Oga sama Kuneda, Hilda, kayak pemeran-pemeran utama, Baibel, itu aku suka banget. Aku juga suka pemeran-pemeran lain, suka Tojo, terus suka Furuichi. Furuichi ini ditulisnya karakternya mesum. Kalau Tojo kerjanya jualan mulu, tiap episode kayaknya dia jualannya random banget. Udah pernah jadi penjual es, udah pernah penjaga pantai dan lain-lain, semua pekerjaan sampingan dia cobain si Tojo. Terus aku suka Himekawa, dia nih anak orang kaya, kayanya tuh kaya banget, konglomerat. Terus yang lucu rambutnya kan kayak jambul gitu ya ke depan. Tapi ada di episode sekian gitu, kalau nggak salah di episode pas mereka main volley, rambutnya terurai gitu, yang jambulnya terurai ke bawah. Terus berubah jadi karakter desainnya, tiba-tiba berubah jadi ganteng Himekawanya. Terus jadi suka deh aku sama karakter Himekawa, tapi versi gantengnya ya, versi dia karakter desainnya berubah, itu lucu banget. Definisi ganteng dan kaya si Himekawa ini. Nene juga aku suka, si dayang-dayangnya Kunieda, dayang-dayang teman-temannya Kunieda, bagian dari anggota gengnya Kunieda. Itu apa ya nama anggota gengnya Kunieda? Aku tuh nonton berulang kali tapi tetap aja nggak bisa hafal nama-nama kayak detail-detail kecilnya. Yang pasti Kunieda ini ada nama gengnya gitu. Dia kayak pasukan yang terkenal karena sudah mengalahkan bagi sisi Kanto Utara dia kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya Kunieda ini sudah mengalahkan, Kunieda sama gengnya sudah mengalahkan suatu daerah. Jadi jadinya dia diakui sebagai geng cewek yang berpengaruh gitu, yang kuat. Seru banget. Mana galak lagi Kuniedanya, tapi kalau di hadapannya Oga dia kayak malu-malu gitu, kayak bingung-bingung, terus selalu berhalu kalau misalnya Oga itu suka sama dia. Lucu banget. Kelebihannya itu ya, kental komedi dan kental actionnya, sulit ditebak karena tadi aku bilang random banget, jadi lucu. Kalau kelemahannya apa ya, aku nggak tahu, ini versi biasnya karena aku suka banget. Ya bayangkan aja aku sampai beli mangganya guys, saking aku sukanya. Jadi aku rasa kalau versi aku, kalau menurut aku pribadi, animenya sangat sempurna ya. Favorit aku setelah Saiki Kusuo, Nopsinan atau The Disastrous Life of Saiki Kusuo. Karakter favorit, tadi aku udah sebutin semua ya, karakter favorit aku itu semuanya aku suka. Yang paling agak annoying sih diantara karakter itu yang om-om itu aja sih, yang dadanya sering terbelah, tapi itu kocak juga sih sebenarnya, cuma agak-agak gimana gitu karakternya. Akhir kata, aku kasih rating berapa anime ini? 10/10. Udah bisa dipastikan dari build up cerita pertama aku, yapin pertama aku sampai di akhir ini, aku selalu bilang animenya bagus, udah pasti. 10/10 animenya, sangat recommended, kalian semua harus nonton. Oke, itu aja video kali ini, yaitu pembahasan tentang anime series yang baru-baru aja aku selesaikan, yaitu Beelzebub dengan pemeran utama Oga dan Baibel. Kalian bisa nonton, linknya nanti aku taruh di kolom deskripsi. Itu versi legalnya dari Muse Indonesia. Di video selanjutnya aku bakal book haul, komik haul, manga haul, komik-komik murah yang aku beli di bulan Januari. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.